How to make money from Metaverse? This is the video. Halo, nama gue Arik. Kali ini gue akan melakukan pembahasan Metaverse. Apa itu Metaverse? Metaverse memiliki arti sebuah dunia yang dapat digunakan oleh manusia untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya secara virtual. Istilah Metaverse pertama kali muncul pada tahun 1992 dalam novel sains milik Neil Stephenson yang berjudul Snow Crash. Istilah Metaverse merujuk pada dunia 3 dimensi yang dihuni oleh avatar manusia secara nyata. Metaverse menjadi trending topik setelah Mark Zuckerberg membranding perusahaannya dengan nama Meta. Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, sedang melakukan tahap uji coba dalam menciptakan dunia virtual yang menggabungkan teknologi virtual reality dengan augmented reality melalui Metaverse. AR atau augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Sementara virtual reality atau VR adalah teknologi yang mampu menciptakan simulasi. Simulasi ini mirip dengan dunia nyata, layaknya suasana seperti pengguna berjalan-jalan di sebuah tempat umum, seperti taman, mall, bioskop, dan berbagai tempat umum lainnya. Oke, gue kasih contoh. Kalian semua pernah nggak main game yang namanya Zepeto World? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Zepeto World adalah versi permainannya, sedangkan Metaverse adalah versi nyatanya. Dalam Metaverse sendiri, kita membutuhkan media untuk menghubungkan kita ke dalam dunia virtual. Alatnya disebut dengan VR yang terdiri dari joystick dan juga kacamata. Salah satu brand yang paling terkenal adalah Oculus, milik Facebook sendiri. Setelah kita memiliki alatnya, kita diharuskan untuk membuat avatar terlebih dahulu. Avatar ini adalah perwujudan dari manusia di dalam dimensi lain. Dimensi yang dimaksud adalah bentuk 3 dimensi dari diri kita sendiri. Lalu, kenapa Metaverse ini digandang-gandang akan menjadi masa depan yang menjanjikan, terutama di bidang teknologi digital? Tadi, kita udah membahas bagaimana caranya kita masuk ke dalam dunia virtual. Nah, di dalam dunia virtual ini tidak mungkin dong kosong. Di dalamnya pasti ada yang namanya lahan, rumah, kendaraan, dan juga aset-aset barang-barang lainnya secara virtual. Untuk memiliki barang-barang tersebut, kita harus membeli yaitu namanya item. Nah, item inilah yang dijual oleh Metaverse. Mirip The Sims ya teman-teman jadinya ya. Kita bisa melakukan banyak hal di dalam dunia Metaverse ini. Seperti kita berinteraksi dengan orang lain, menonton video, dan juga kita melakukan interview dengan orang lain. Nah, kepemilikan aset inilah yang akan menjadikan sumber pendapatan di masa depan. Bayangkan, kalian semua bisa membeli tanah tanpa repot-repot melakukan survei karena semuanya dilakukan secara virtual. Selain menjual aset yang ada di Metaverse, banyak cara untuk mencari uang di sini. Di antaranya, membuat NFT art atau non-fungible token berupa art digital dalam bentuk 2 dimensi. 3 dimensi model art di voxel, konten iklan, membuat tur wisata, menggelar pesta, bahkan menawarkan jasa keamanan cyber di Metaverse. Jadi banyak banget yang bisa kamu jual di Metaverse ini. Dikarenakan biasanya virtual, pastinya bakal menarik banget buat kamu yang emang suka buat konten atau sesuatu yang berbau teknologi. Setelah kita pahami tentang Metaverse ini, apa kira-kira dampaknya di masa depan? Sebenarnya, dampak dari adanya Metaverse ini bisa menimbulkan dampak yang positif dan juga dampak yang negatif, teman-teman. Dampak positifnya adalah Metaverse ini merupakan jawaban bagi teman-teman yang tidak terlalu menyukai interaksi sosial di luar ruangan. Karena teman-teman semua bisa berinteraksi dengan orang-orang atau teman-teman lainnya secara virtual di dalam Metaverse. Negatifnya, karena sudah terlalu nyaman, maka akan berpengaruh pada kondisi mental seseorang dan menyebabkan sifat individualis yang tinggi. Selain itu, kecanduan terhadap gadget yang meningkat bisa mengakibatkan sifat impulsif karena dengan mudahnya membeli suatu barang di dalam dunia virtual tersebut. Namanya juga kemajuan teknologi, pasti ada plus, ada juga minusnya. Kalau kita stuck di situ-situ aja, mungkin kita sekarang tidak akan mengenal namanya mesen makanan secara online, beli baju secara online, bahkan menonton video ini. Dan Metaverse ini sebenarnya masih dalam tahap uji coba.
yang mana harus banyak dilakukan improve untuk interface dan juga fasilitas lainnya. Nah, kira-kira teman-teman semua kalau ada di dalam Metaverse ingin membeli apa aja nih? Tulis di kolom komentar ya. Sekian pembahasan dari JLID, semoga bermanfaat. Gua Arik, see you next time. Sampai ketemu di video berikutnya.